Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita bikin sabun cair ekoenzim. Kali ini saya akan membuat sabun cair ekoenzim dengan total batch 1500 gram atau 1,5 kilogram. Ya, sabun ini nanti bisa digunakan untuk mandi, untuk cuci muka, dan untuk cuci tangan. Untuk pembuatan sabun cair ini ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode hot process dan metode cold process. Demikian juga dengan penggunaan lay-nya atau alkalinya, ya. Bisa menggunakan single lay, yaitu hanya menggunakan KOH, dan bisa juga menggunakan dual lay, yaitu menggunakan dua jenis alkali, yaitu KOH dan NaOH. Cold process ini dilakukan dengan tidak menambahkan panas dari luar. Namun, saya tetap menggunakan panas yang berasal dari larutan alkali, di mana pada proses pelarutan alkali, yaitu KOH dan NaOH, ke dalam pelarut, maka akan menghasilkan panas, karena proses pelarutannya itu adalah eksoterm. Nah, nanti panas inilah yang saya akan manfaatkan pada proses pembuatan sabun ini, agar proses saponifikasinya berjalan dengan cepat dan juga dengan adanya bantuan ekoenzim. Kemudian di sini juga kita menggunakan dual lay, yaitu menggunakan dua jenis alkali, yaitu KOH dan NaOH. Nah, ini juga fungsinya adalah untuk mempercepat proses saponifikasi. Jadi kalau dibandingkan ya pada proses pembuatan sabun cair ini, menggunakan single lay itu lebih lama ya dibandingkan dengan menggunakan dual lay. Jadi dengan menggunakan metode dual lay, maka proses saponifikasinya yaitu dengan bantuan ekoenzim itu berjalan lebih cepat dibandingkan dengan metode yang single lay. Teman-teman, pada proses pembuatan sabun ini secara saponifikasi kita membutuhkan 3 bahan utama, yaitu oil atau fat atau butter. Ya, bahan yang pertama sebagai sumber asam lemaknya ya. Kemudian bahan yang kedua kita butuh alkali. Karena kita membuat sabun cair, maka alkali yang kita butuhkan adalah KOH. Namun karena pada proses ini kita menggunakan dual lay, jadi selain KOH kita juga membutuhkan NaOH. Kemudian bahan yang ketiga adalah pelarut. Nah, pelarutnya di sini terdiri dari air destilasi ya. Kemudian ada ekoenzim dan vegetable glycerin. Kemudian ada satu bahan aditif yaitu gula pasir. Proses saponifikasi ini terjadi antara asam-asam lemak yang bersumber dari oil tadi, fat, dan butter. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan sabun cair ekoenzim ini. Berikut adalah oil yang digunakan, sweet almond oil, canola oil, castor oil, cocoa butter. Ini ya penampilannya, cocoa butter dan coconut oil. Kelima bahan ini tadi yang akan kita gunakan sebagai sumber asam lemak ya teman-teman, yang biasa kita dengar sebagai trigliserida. Bahan selanjutnya adalah pelarut alkali. Di sini saya menggunakan 3 jenis pelarut, yaitu air destilasi atau air demineral ya, yaitu air yang telah dihilangkan mineralnya. Kemudian vegetable glycerin, jadi selain sebagai pelarut, vegetable glycerin ini juga dapat berfungsi sebagai humektan, yaitu untuk memberikan kelembapan pada kulit. Kemudian yang terakhir adalah ekoenzim. Ini ekoenzim ini hasil fermentasi dari Satoimo, yaitu talas Jepang ya, yang dimana Satoimo ini banyak mengandung
kolagen ya, jadi sangat baik digunakan untuk bahan pelarut pada pembuatan sabun ini. Dan bahan yang terakhir adalah aditif ya. Di sini saya menggunakan gula pasir. Teman-teman juga bisa menggunakan madu ya. Fungsinya adalah untuk membantu mempercepat proses saponifikasi dan juga untuk menambah busa ya pada sabun cairnya nanti. Teman-teman, saya akan menunjukkan alat-alat yang saya gunakan pada proses pembuatan sabun cair ini. Karena kita bekerja dengan alkali yang sangat korosif ya, maka kita wajib mengenakan alat pelindung badan. Di sini kita wajib menggunakan masker ya. Kita gunakan masker supaya kita tidak menghirup ya uap dari alkalinya nanti, karena uap alkali tersebut dapat mengiritasi saluran pernapasan. Dan juga kita wajib mengenakan sarung tangan ya. Nah, sarung tangan ini untuk melindungi tangan kita dari terkena cipratan alkalinya ya. Namun bila tidak sengaja teman-teman terpegang alkalinya atau kena cipratannya, maka segera dibilas dengan ekoenzim. Insya Allah, bismillah nanti langsung netral ya, jadi nggak ada lagi itu efek cekit-cekitnya dan efek kebakarnya ya. Nah, alat-alat yang selanjutnya yaitu timbangan. Nah, ini wajib sekali ya, kita harus punya timbangan ya. Di sini saya menggunakan timbangan digital ya, tapi bukan yang analitis ya, yang biasa saja. Nah, karena kita akan menimbang bahan-bahannya tadi ya, oilnya tadi, kemudian alkalinya dan juga pelarutnya. Bukan dalam volume, tapi dalam satuan berat. Jadi wajib kita gunakan timbangan. Kemudian ini adalah hand blender ya, yang kita gunakan hand blender. Jadi kita gunakan hand blender nanti untuk mengaduk bahan-bahannya tadi ya. Di sini kita wajib menggunakan hand blender karena hand blender ini memiliki kekuatan putaran yang besar ya dan putarannya cepat. Karena itu kita butuhkan pada proses saponifikasi ini. Teman-teman juga sebenarnya bisa ya menggunakan menggunakan hand mixer ya. Tetapi itu lebih lama prosesnya ya karena kekuatan pengadukannya itu lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan hand blender, dan juga dikhawatirkan nanti bisa muncrat ke atas. Kalau hand blender ini kan karena bentuknya gini ya, dia ke bawah gini ya, mangkuknya ini nanti jadi dia nggak muncrat gitu. Nah, kemudian ini adalah kita sebut sebagai reaktor ya, karena tempat terjadinya proses reaksi saponifikasi ya. Nah, ini saya pakai yang lebar seperti ini supaya nanti karena menggunakan batch 1500 gram, jadi saya gunakan yang lebar, jadi nanti supaya dia tidak permukaan campurannya itu tidak tinggi ya, sehingga masih mudah untuk mengaduknya dengan hand blender. Nah, kemudian dibutuhkan wadah-wadah ya, nih wadah-wadah ya, ini wadah-wadah ini nanti kita gunakan untuk menempatkan semua bahan-bahan yang akan kita timbang ya, untuk kita gunakan pada pembuatan sabun cair ini. Kemudian ini ya spatula ya untuk membantu mengaduk secara manual, dan ada saringan ya. Jadi saringan ini nanti kita gunakan untuk menyaring larutan alkali yang kita gunakan ya. Jadi supaya benar-benar tidak ada alkali yang terikut ke dalam campuran oil ya, alkali yang belum larut. Nah, kemudian juga di sini kita membutuhkan termometer ya. Ini gun termometer tembak ya. Jadi ini cepat mengukurnya. Seperti itu. Kemudian kita juga membutuhkan kertas pH universal ya. Nah, ini tadi saya mengukur
ekoenzim ya, ekoenzim itu. Jadi kalau dilihat di sini pH dari ekoenzim Satoimo tadi ini adalah 4 ya. Di antara 3 dan 4 pH-nya. Nih, di antara 3 dan 4. Jadi lebih cenderung kepada 4 ya pH-nya. Nah, inilah nanti alat-alat yang kita gunakan. Kemudian ini tutupnya aja ya, untuk menutup nanti kalau pastanya sudah jadi. Teman-teman, selanjutnya saya akan menimbang semua kebutuhan bahan pada proses pembuatan sabun cair ini. Saya akan menimbang oil, kemudian menimbang alkali, dan menimbang pelarut yang dibutuhkan pada pembuatan sabun ini. Nah, untuk proses penimbangannya ini saya skip ya teman-teman. Jadi nanti langsung saya tunjukkan setelah semuanya selesai saya timbang. Teman-teman, saya sudah selesai ya menimbang semua bahan-bahan yang dibutuhkan pada proses pembuatan sabun cair ini. Ini adalah campuran 4 oil dan butter. Ini 1.500 gram ya, atau 1,5 kilogram ya total beratnya ya teman-teman. Terdiri dari almond oil 150 gram, canola oilnya 750 gram, castor oilnya 150 gram, cocoa butternya 75 gram, coconut oilnya 375 gram. Jadi totalnya 1.500 gram. Nah, selanjutnya berikut adalah alkali ya. Duale yang digunakan yaitu KOH sebanyak 273 gram. Ini ya KOH 273 gram. Dan NaOH-nya 45 gram. Ini ya bentuknya flagnya seperti ini ya. Nah selanjutnya adalah pelarut ya. Saya menggunakan 3 jenis pelarut. Yang pertama adalah air destilasi ya, atau air demineralisasi. Ini nanti akan saya gunakan untuk melarutkan alkali, yaitu sebanyak 400 gram. Kemudian pelarut yang kedua adalah vegetable glycerin. Ya, vegetable glycerin ini dia cairan bening kental ya. Vegetable glycerin sebanyak 200 gram. Jadi vegetable glycerin ini akan saya tambahkan ke dalam campuran setelah light trace. Dan pelarut yang ketiga adalah ekoenzim. Ya, ekoenzim ini selain sebagai pelarut, dia juga berfungsi sebagai katalisator ya, untuk mempercepat terjadinya reaksi saponifikasi ini. Jadi kalau dibandingkan proses pembuatan sabun cair cold process dengan menggunakan ekoenzim ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan sabun cair cold process tanpa menggunakan ekoenzim ya. Nah, ini ekoenzimnya saya gunakan sebanyak 352 gram. Dan ekoenzim ini juga nanti akan saya tambahkan ke dalam campuran setelah light trace ya. Kemudian nanti ada aditif gula ya, gula pasir atau bisa juga digunakan madu. Ini juga nanti akan ditambahkan ke dalam campuran setelah light trace. Selanjutnya saya akan membuat larutan alkali, yaitu dengan menambahkan alkali KOH dan NaOH ke dalam pelarut air destilasi atau air demineralisasi. Nah, ini wajib ya menggunakan sarung tangan dan menggunakan masker ya. Lebih baik lagi kalau menggunakan kacamata ya, agar benar-benar kita terlindung ya dari uap alkali ini dan juga cipratannya. Karena sangat korosif ya, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan kalau kita menghirup uapnya, dan juga kalau kecipratan larutannya atau terkena langsung NaOH alkalinya dapat menyebabkan efek terbakar ya pada kulit dan bisa melepuh. Nah, kalau nggak sengaja terkena cipratan alkali ini, maka segera bilas dengan ekoenzim. Insya Allah nanti biiznillah langsung hilang ya efek kebakarnya ya. Nah, baiklah, saya akan membuat larutan alkali. Teman-teman, untuk membuat larutan alkali ini jangan kebalik ya. Jadi
tidak boleh menambahkan pelarutnya ke dalam alkalinya karena reaksinya adalah eksoterm ya, menghasilkan panas. Jadi semakin banyak kita menggunakan alkali, maka panas pelarutan yang akan muncul itu menjadi lebih besar ya. Karena itu nanti dapat, kalau kebalik, kalau kita menambahkan air ke dalam alkalinya itu dapat menyebabkan terjadinya vulkano ya. Baik, selanjutnya saya akan langsung membuat larutan alkali. Ya, ini NaOH-nya ya. Dan sebaiknya ketika membuat larutan alkali ini lakukanlah di ruangan yang terbuka ya, yang ada sirkulasi udaranya. Ini langsung saya tambahkan pelan-pelan aja ya. Ini kalau NaOH dan KOH ini bersifat higroskopis ya teman-teman. Jadi dia itu menarik air ya. Jadi cepat basah. Jadi jangan lama-lama di dalam kondisi terbuka seperti ini. Kemudian tambahkan pelan-pelan aja ya. Terus kita aduk ya teman-teman, nih kelihatan ya. Ya, ini saya buat alasnya karena panas ya. Aduk. Ini sedang proses pelarutan ya teman-teman. Nah ini sudah panas, ini muncul panasnya nih. Kita pegang, kita ukur ya panasnya berapa, suhunya berapa. 90 derajat ya teman-teman. 90 derajat Celcius. Nah nanti kalau semuanya sudah larut, maka larutannya ini akan bening. Itu menunjukkan bahwa semua alkalinya sudah larut. Nih, sudah terlihat ya teman-teman. Sudah mulai bening ya. Sudah mulai bening. Nih, sudah bening, sudah semua larut ya. Kita ukur ya berapa suhunya. Udah turun ya teman-teman, jadi 86. Ini kita sisihkan dulu ya. Ini tadi ya oil yang sudah kita timbang ya teman-teman, yang totalnya 1500 gram ya. Ya ini ada cocoa butternya ya, bentuknya butter jadi dia bukan cair ya. Jadi pada suhu kamar bentuknya butter, bentuknya padat ya. Ini saya tidak melakukan proses pemanasan untuk melelehkan cocoa butternya ya, karena jumlahnya kan juga tidak banyak ya, cuma 75 gram dari 1500 gram. Jadi untuk cocoa butternya itu hanya 5%. Jadi saya hanya menggunakan hand blender ya untuk mengaduk campuran ini. Jadi selain mencampur, juga bertujuan untuk menghancurkan cocoa butternya. Nah, untuk menggunakan hand blender ini teman-teman, nah ini ya teman-teman, semuanya cocoa butternya sudah larut ya dan bercampur dengan oilnya. Nah ini saya akan menambahkan larutan alkali ke dalam campuran oil dan butter ini ya teman-teman. Nah ini namanya proses saponifikasi. Nah ini larutan alkalinya tadi. Nih kelihatan sudah bening ya teman-teman. Kita ukur suhunya ya. Nah suhunya 64 ya teman-teman. 64 derajat Celcius. Nah, lalu kita ukur suhu minyaknya ya, suhu campuran oil butter ini ya. Nih, 28 Celcius ya. Nah, selanjutnya kita lakukan proses saponifikasi ya. Kita tambahkan larutan alkali ini ke dalam campuran oil dan butter ini. Jadi kita tambahkan sambil disaring ya teman-teman untuk menyaring kalau ada padatan pengotor ya, ataupun alkali yang belum larut. Jadi jangan sampai ada alkali yang
belum larut masuk ke dalam campuran oil kita ini. Nih, tambahkan pelan-pelan aja ya teman-teman, biar nggak muncrat. Kita aduk ya, aduk manual aja dulu. Nah, lihat. Dia nyampur ya teman-teman, walaupun oil ya, nyampur dia dengan larutan alkali. Tapi kalau oil dengan air kan tidak nyampur. Nah, makanya dia larutan alkali. Nah, ini kita ukur suhunya ya teman-teman setelah bercampur. Nah, suhunya menjadi 41 ya teman-teman. Jadi karena dicampur yang oil dingin dengan alkali yang panas, dia suhunya menjadi turun ya, suhu campurannya menjadi 41. Nah, ini kita setelah bercampur ya, lalu kita aduk ya, kita blender dan kita hidupkan blendernya. Tujuannya adalah untuk melangsungkan reaksi saponifikasi. Nanti suhunya biasanya naik karena sudah terjadi proses saponifikasi. Tadi kan 41 ya suhunya teman-teman. Ini nanti akan naik. Kita ukur ya suhunya. Karena proses saponifikasi ini adalah reaksinya itu eksoterm. Jadi saat terjadi proses saponifikasi antara asam lemak dengan larutan alkali, maka akan muncul panas reaksi ya. Reaksinya eksoterm. Kita ukur ya, suhunya naik. Nah, dari 41 tadi menjadi 47 ya teman-teman. Suhunya naik. Nah, ini menunjukkan sudah terjadi proses saponifikasi ya, sedang berlangsung ya. Dia sudah mengemulsi ya teman-teman. Nih, sudah mengemulsi ya. Jadi kelihatan nih. Nah, udah ya, agak kelihatan sedikit berjejak ya. Kata-kata sebagai campuran yang sudah light trace ya. Light trace ini seperti ini. Bisa kita lihat sudah ada menempel ya di ini ya, udah ada menempel ya tipis. Kalau kita taruh ke dindingnya nih, ini ya kita buat. Nih kita buat. Nah, sudah menempel ya teman-teman, ini kelihatan ada lapisan tipis ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai fase light trace. Ya, kalau sudah light trace seperti ini, maka kita bisa menambahkan pelarut yang lain tadi ya, pelarut vegetable glycerin, ekoenzim, dan juga aditifnya, gula atau madu. Kita ukur suhunya ya teman-teman. Ini naik lagi. Tadi kan 47 ya. Nah, ini naik menjadi 49 ya. Tandanya proses saponifikasi masih terus berlangsung. Nah, ini saya tambahkan dulu aditifnya ya teman-teman, gula pasir. Jadi supaya dia bisa larut gitu. Jadi untuk vegetable glycerin dan ekoenzim saya tambahkan belakangan. Saya tambahkan langsung. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan madu ya teman-teman. Sudah, tinggal kita aduk. Aduk dulu manual ya, baru bisa kita gunakan lagi hand blender. Ya. Nah, masih 49 ya, sama seperti kita tambahkan vegetable glycerin ya teman-teman. Ini juga sebagai pelarut dan juga sebagai humektan untuk memberikan kelembapan pada kulit. Nah, kita aduk lagi manual ya teman-teman, supaya homogen. Nah, kita aduk. Nah, lalu kita aduk lagi. Kita ukur suhunya. Suhunya 54 ya teman-teman. Nah, berarti aman ya kita tambahkan ekoenzim ya.
Nah, suhunya kita ukur suhunya dulu ya. Nah, ini suhunya menjadi 47 ya teman-teman. Dia naik lagi kan. Jadi nanti kita biarkan saja sampai proses pemisahannya sempurna ya. Jadi kita lihat kalau suhunya udah nggak naik lagi. Teman-teman, ini sudah 5 menit ya saya biarkan. Ini sudah banyak nih oil yang memisah. Kita lihat nih. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Ini kan oilnya. Ini kan. (48) ya teman-teman, naik 1 derajat dari yang 5 menit sebelumnya tadi. Ini saya ukur lagi suhunya ya teman-teman setelah 7 menit. Nah, masih naik ya teman-teman menjadi 49. Ini sudah 10 menit ya teman-teman. Sepertinya sudah tidak ada lagi penambahan volume oil yang memisah ya. Namun demikian kita ukur dulu suhunya ya. Nah, suhunya sudah turun ya teman-teman menjadi 48. Jadi dia udah nggak naik lagi suhunya ya. Jadi ini sudah selesai ya untuk fase pemisahannya. Nah, ini ya teman-teman, pemisahannya ini fasanya segini nih. Ini ke atas ini, nah ini oilnya. Kalau kita lihat dari atas coba ya, kita lihat yang deket. Nah, ini terlihat ya jelas ya teman-teman. Oilnya, fase oil yang memisahnya ini. Nih, kelihatannya. Ini segini ini ya teman-teman. Sebentar. Ini kan kelihatannya. Nah, kelihatan oilnya nih. Ini kan bening ya. Ya, teman-teman. Nah, seperti itu dia ya. Jadi ada oil yang memisah. Baik, teman-teman, saya akan mengaduk kembali ya untuk menghomogenkan campuran yang terpisah ini ya, untuk mencapai kondisi trace-nya. Saya ukur dulu suhunya lagi ya teman-teman. Nah, sudah turunnya tadi 48, ini menjadi 47. Baik, sekarang ini ya, kelihatan banget ya yang memisahnya ya. Ini oilnya, nih kita aduk dulu manual nih. Jadi campurannya ini sudah tidak semuanya teremulsi ya, sudah memisah ya, ada memisah antara oil ya dengan sebagian yang teremulsi. Ini setelah 10 menit tadi kita diamkan ya, kita aduk manual dulu. Nah, lalu nanti kita aduk dengan menggunakan hand blender. Tujuannya adalah untuk membuat agar campuran ini kembali homogen dan membentuk emulsi, kemudian nanti berubah menjadi pasta ya teman-teman. Ini kita aduk terus sampai nanti terbentuk pasta ya. Jadi betul-betul homogen sampai semuanya bercampur sempurna, tidak ada lagi bagian yang memisah. Jadi ini kan sudah mulai terbentuk lagi emulsi ya, dan semakin lama semakin mengental. Ya, ini kita ukur suhunya. Nah, biasanya suhunya naik lagi. Tadi kan 47 ya teman-teman. Kita ukur. Nah, sekarang naik lagi kan 49, tandanya proses saponifikasinya mulai berlangsung lagi ya. Jadi ini kita aduk terus menggunakan hand blender sambil diselang-seling on off ya teman-teman. Nah, kalau nanti udah nggak bisa lagi diaduk pakai hand blender karena sudah mulai terbentuk pasta, boleh diaduk manual aja. Jadi cepat lambatnya ya terbentuk pastanya ini sangat tergantung kepada
jenis ekoenzim yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, saya sering sekali ya membuat sabun cair ini. Kadang-kadang waktu mengaduk sampai dia membentuk pasta, kadang-kadang hanya ada maksimalnya itu cuman 5 menit. Nah, kadang diaduk 3 menit juga sudah terbentuk pasta dari setelah fase memisah. Nah, kalau ini kan agak lama ya teman-teman. Saya juga ini nggak tahu ya, karena cuman pakai ini kan bahannya itu cuman 3 bahan ya, bahan organiknya untuk membuat ekoenzimnya itu. Pakai sebagian besarnya itu satoimo ya, talas Jepang, kemudian kulit wortel ya, sama bengkoang. Jadi cuman 3 jenis itu saya gunakan bahan organiknya. Ukur suhunya teman-teman, ini sudah mau terbentuk pastanya. Nah, naik ya teman-teman, dari 49 tadi naik menjadi 53. Ya, proses saponifikasi. Karena proses saponifikasi ini eksoterm ya, jadi seiring dengan berjalannya reaksi, maka panas reaksi juga dihasilkan sesuai dengan laju reaksinya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Kan sudah mulai mau terbentuk pasta ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai berat ngaduknya. Nah, ini sudah mulai homogen. Udah mulai homogen ya teman-teman. Udah kayak bubur sumsum ini. Nih, lihat ya. Ya, sudah menempel ya. Sudah menempel di spatulanya ini. Ini sudah berjejak tapi belum ini. Ini kan sudah berjejak ya, tapi ini masih belum trace ini ya teman-teman. Kita biarkan saja sampai dia menjadi pasta. Jadi mau diaduk boleh, nggak diaduk juga nggak apa-apa. Yang penting ketika tadi selesai fase pemisahan itu benar-benar diaduk sampai homogen. Kalau sudah nggak apa-apa, nggak terus-terusan diaduk juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau saya memang ya seneng saya ngaduknya, karena saya pengen lihat semua perubahan yang terjadi gitu ya. Saya ukur lagi suhunya teman-teman. Nah, 52 ya. Nah, jadi nanti dia kalau dia sudah selesai reaksinya, suhunya ya nggak naik lagi ya teman-teman. Nah teman-teman kita lihat ya gimana udah jadinya. Sudah mulai, nah sudah mulai memadat ya teman-teman. Ini udah jadi pastanya teman-teman. Kita ukur dulu ya suhunya ya berapa. Udah konstan ya teman-teman ya. Udah nggak naik lagi suhunya. Ini udah nggak bisa lagi kita gunakan blender untuk mengaduknya, coba ya. Udah keras. Nah, nggak bisa lagi nih. Nah, udah berarti kita udah keras ya teman-teman. Wah, udah keras banget nih teman-teman. Nggak bisa lagi. Nah, kayak ini, kayak gulali. Nah, nih teman-teman lihat tuh. Untuk kita lihat bagian bawahnya, apakah masih ada tidak yang belum bercampur. Ini teman-teman, nggak bisa lagi diaduk ya teman-teman. Udah padat ya. Nah, sudah
Udah selesai nih, pastanya sudah kaku. Kita atur suhunya ya teman-teman. Udah turun ya teman-teman, 52 suhunya. Udah. Saya coba pegang nih pastanya. Masih panas. Pastanya. Bisa di ini ya teman-teman. Berat-berat. Nah, saya coba untuk cuci tangan ya teman-teman pakai pastanya nih. Saya ambil sedikit nih. Teman-teman, kita tes clarity ya. Kita ambil sebagian dari pastanya, kita larutkan dengan air destilasi. Kita lihat apakah hasilnya sudah bening atau masih butek ya. Kita ambil segini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air destilasi. Kelihatan bening ya teman-teman. Coba kita hilangkan busanya dulu ya. Kita tambahkan spray alkohol. Kita ukur pH-nya ya teman-teman. Ini caranya gini, tinggal dicelupkan aja ke dalam. Nah, ini pH-nya ya teman-teman. pH-nya itu 9 ya teman-teman. Lihat ini. pH-nya 9. Teman-teman, ini pastanya sudah jadi ya, sudah bisa kita simpan atau sudah bisa juga kalau mau kita larutkan. Jadi ini pastanya ini saja sudah mulai glowing ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita simpan, ini pastanya ini makin matang dan glowing. Nah, dan biasanya juga pH-nya dia akan turun ya. Ini kan tadi kan pH-nya masih 9. Nanti kalau pastanya kita biarkan, nanti dia menjadi glowing, kemudian nanti pH-nya juga turun ya, mencapai 8 ya, biasanya bisa mencapai 8. Ya, jadi karena ini sabunnya adalah proses saponifikasi, teman-teman, pH terendah itu adalah 8. Nah, jadi dia tidak bisa mencapai pH netral ya, karena dia proses saponifikasi. Jadi hasilnya pun masih ber-pH basah. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman, walaupun pH-nya basah, tapi karena ini adalah sabun natural, di mana pada proses saponifikasi ini ya terjadi proses hidrolisis asam-asam lemak yang dari oil butter tadi oleh larutan alkali itu membentuk garam asam lemak ya yang kita sebut sabun ya, dan gliserol atau gliserin. Nah, kehadiran dari gliserin inilah yang nanti dapat membuat kulit kita menjadi lembab ya, jadi tidak kering meskipun pH sabun liquid kita ini adalah 8 atau 9 ya, tapi tidak kering di kulit, malah kulit kita menjadi lembab ya teman-teman. Ini sudah selesai ya, jadi ini tinggal kita simpan saja ya, simpan atau disalin ke wadah-wadah yang lebih kecil-kecil misalnya, terus ditutup. Nah, nanti kalau butuh baru dilarutkan. Ini udah bisa dipegang ya teman-teman. Apa ini? Nah, nggak ada lagi efek cekit-cekit. Dan ini tadi sudah saya pakai cuci tangan. Nah, jadi di tangan itu setelah dicuci sabunnya dibusakan terus dicuci, ini tangannya nggak licin ya, nggak licin, dan jari-jari ujung jari ini nggak berkerut. Jadi kalau misalnya pH-nya masih 10, kalau saya nggak tahan ya teman-teman, meskipun secara SNI kan pH-nya bisa ya sampai 11 gitu, tapi saya sensitif ya teman-teman. Jadi saya bisanya itu di pH 8 sampai 9. Nah, kalau misalkan pH-nya 10 itu kalau saya pakai cuci tangan, nanti ini masih terasa licin ya, masih terasa licin, dan ini nanti ujung jari ini berkerut. Nah, kalau ini kan enggak ya teman-teman. Tadi sudah saya pakai cuci tangan dan biasa aja, nggak ada efek cekit-cekit, nggak ada efek panas, kemudian jari-jari, ujung jari juga tidak ada yang mengkerut. Nah, jadi sudah selesai ya teman-teman, tinggal ini dipindah saja ke wadah, jadi bisa disimpan, nanti lama-lama makin glowing dan pH-nya juga turun bisa mencapai 8. Demikian teman-teman, semoga teman-teman tertarik ya untuk membuatnya.
Demikian saja. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Assalamualaikum.